Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Alisa dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Saya akan mempraktekkan cara konseling pada penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan pada balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Untuk langkah pertama yang harus kita tindak lanjut adalah tanyakan pada ibu mengenai masalah pada anaknya. Jika ibu mengeluh tentang anaknya yang demam atau sedang sakit pada usia 2 bulan sampai 5 tahun, kita wajib memeriksa tanda bahaya umum. Yang pertama, kita wajib menanyakan tentang apakah anak bisa minum atau menyusui. Kita dengarkan penjelasan dari ibu. Jika ibu menjawab masih bisa untuk menyusui, masih mau minum anaknya, berarti dalam keadaan yang masih sehat, yang masih bisa kita tangani. Selanjutnya kita tanyakan juga apakah anak jika memakan makanan sesuatu dia akan muntah. Kalau tidak, jawaban dari ibu, maka anak tersebut hanya sakit biasa yang masih bisa kita tangani sebagai bidan. Selanjutnya, apakah anak pernah kejang selama sakit? Kita tanyakan kepada ibu, apakah selama sakit demam ini anaknya pernah mengalami kejang? Ibu menjawab tidak. Jika tidak, berarti anaknya hanya demam biasa. Kemungkinan anak ibu ini kita jelaskan, kemungkinan anak ibu sakit ini karena faktor lingkungan atau faktor cuaca sekarang ini yang sering musim hujan ya Bu ya. Selanjutnya, untuk pengobatannya kita perlu jika anaknya kejang beri diazepam, obat diazepam. Bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan jalan napas. Bila ada stridor, sianosis dan ujung tangan dan kaki pucat dan dingin, berikan oksigen 3-5 liter per menit melalui masal porong dengan perangkat oksigen standar, tabung O2 dan humidifier. Selanjutnya, cegah agar gula darah tidak turun dan jaga anak tetap hangat. Jika penyakitnya berlebih parah, kita akan melakukan rujukan terhadap si anak. Selanjutnya, kita tanyakan kepada ibu, apakah anak ibu menderita batuk dan atau susah bernapas atau nafasnya megap-megap? Nah, tanyakan. Jika iya, tanyakan biasanya berapa lama, Bu? Nah, kita sambil itu juga kita memeriksa si adik atau si anak ibu. Kita lihat dan dengar serta periksa, hitung nafas dalam 1 menit. Nah, kita harus tenang juga, dalam keadaan tenang sehingga si anak juga tidak panik dan ibu juga tidak panik. Lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Lihat dan dengar adanya wheezing. Periksa dengan puls atau tidak ada. Jika tidak ada, kita menilai saturasi dengan oksigen. Saturasi itu kita untuk menghitung oksigen atau kadar oksigen pada si anak normal atau tidak. Untuk umur anak di 2 bulan sampai 2 bulan atau 12 bulan, itu nafasnya normalnya 50 kali atau lebih per menitnya. Jika dia 12 bulan atau kurang lebih 5 tahun, biasanya normalnya 50 atau lebih per menitnya. Selanjutnya, kita berikan gejala. Kita klasifikasi juga. Sambil kita memeriksa anak, kita lihat tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigennya kurang dari 90%, berarti si anak mengidap pneumonia berat. Yaitu tindakan yang harus kita lakukan adalah berikan oksigen maksimal 2-3 liter per menitnya dengan menggunakan masal prong. Yang kedua, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Jika tidak juga meredah, maka kita akan merujuk si anak. Selanjutnya, kita lihat apakah nafasnya cepat. Jika
Jika nafasnya cepat, berarti klasifikasi yang kita dapat adalah si anak mengidap pneumonia. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Yaitu beri amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Selanjutnya yang kedua, perlu kita beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Selanjutnya kita mengobati wheezing bila ada. Bila tidak ada, kita tidak perlu mengobatinya. Nah, apabila batuk lebih dari 14 hari tidak kunjung sembuh, maka kita akan merujuk si anak. Selanjutnya, nasihati dan kapan kembali segera. Dan yang terakhir, kita perlu berkunjung, perlu kita bilang kepada ibu untuk kunjungannya ulang itu 2 hari sekali minimal atau 3 hari boleh. Selanjutnya kita melihat ada tidak gejala-gejala pneumonia berat ataupun pneumonia ringan. Nah, pneumonia ringan itu atau pneumonia berat itu mungkin batuk tapi bukan pneumonia. Nah, itu salah satu untuk tindakan atau pengobatannya adalah beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Lalu apabila batuk lebih dari 14 hari tidak kunjung, maka kita akan merujuk si anak untuk memeriksakan tinggi badan dan sebab lainnya. Atau mungkin si anak mengalami TBC. Nasihatnya, melakukan nasihat kembali kepada ibu untuk kunjungan ulang lagi untuk memeriksakan si anak. Selanjutnya, kunjungan ulang 2 hari jika tidak ada perbaikan. Slide selanjutnya yaitu kita perlu menanyakan apakah anak ibu pernah mengalami diare selama sakit ini atau belakangan terakhir ini. Jika iya, kita wajib menanyakan sudah berapa lama. Slide selanjutnya yaitu kita perlu menanyakan kepada ibunya apakah anak menderita diare selama sakit ini atau belakangan hari ini, Bu, dua hari terakhir ini. Jika si ibu menjawab iya, kita wajib menanyakan sudah berapa lama anaknya mengalami diare, dan selama diare itu apakah ada keluar cairan darah atau tinja. Nah, sambil itu kita melihat keadaan umum si anak. Apakah matanya cekung? Selanjutnya apakah anaknya lemas? Terus kita perlu mengklasifikasi tindak lanjut selanjutnya yaitu gejalanya. Yang pertama gejalanya itu mata cekung untuk anak yang mengidap diare. Matanya cekung, tidak bisa minum atau malas minum. Nah, ketika kita cubit kulit perutnya, dia itu akan kembali sangat lambat. Kalau ketika itu, maka si anak mengalami dehidrasi yang sangat berat. Nah, klasifikasi itu berarti si anak mengalami diare dehidrasi berat. Nah, untuk tindakannya yaitu pengobatannya itu jika tidak ada klasifikasi berat lainnya, kita akan memberikan cairan untuk dehidrasi berat, yaitu salah satunya jeans atau terapi C atau vitamin C boleh. Jika anak juga mempunyai klasifikasi yang lain atau yang lebih berat lagi, kita perlu merujuk si anak. Nah, jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Jika anak lebih dari 2 tahun dan ada wabah kolerea di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolerea. Selanjutnya, gejalanya yaitu terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut, salah satunya diarewel dan mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut atau kulit tangan sangat lambat untuk kembalinya. Nah, kita perlu mengklasifikasinya anak itu mengalami diare dehidrasi ringan atau sedang. Ini masih bisa ditangani. Kita perlu tindakan atau pengobatannya yaitu beri cairan atau tablet jeans dan makanan sesuai rencana terapi. Jika terdapat klasifikasi berat lainnya, kita akan merujuk si anak. Nah, selanjutnya
Jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan Oralit selama perjalanan. Kita perlu menasehati kapan kembali segera, kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan. Selanjutnya, gejalanya salah satunya tidak cukup atau tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare, dehidrasi berat atau ringan atau sedang. Nah, mungkin itu diare tanpa dehidrasi, hanya keluar tai saja, atau diare biasanya pada anak. Nah, pup pada anak tidak mengeluari darah. Itu klasifikasinya adalah diare tanpa dehidrasi. Kita perlu memberikan cairan, tablet jeans, dan makanan sesuai rencana terapi A. Kita perlu nasihati si ibu untuk kembali lagi ke klinik kita untuk lebih rinci lagi kita melihat keadaan si anak. Nah, kunjungan ulangnya itu biasanya 3 hari sekali. Selanjutnya, dengan dehidrasi atau diare bersisten berat, itu cara mengatasinya adalah dehidrasi sebelum dirujuk kecuali ada klasifikasi berat lainnya. Tanpa dehidrasi, kita berikan Oralit, beri tablet jeans selama 10 hari. Dan ketika ada darah selama diare, kita berarti perlu mengklasifikasi bahwa si anak mengidap disentri. Ini kita pengobatannya perlu memberikan Oralit, beri tablet jeans selama 10 hari berturut-turut. Dan kita menasihati ibu untuk memberikan makanan-makanan yang bernutrisi dan berprotein. Tidak boleh memberikan makanan-makanan yang membuat si anak makin menjadi penyakitnya ya. Nah, selanjut itu kita menasihati ibu untuk kunjungan ulang 3 hari sekali lagi. Selanjutnya kita tanyakan, apakah anak ibu demam? Jika iya jawaban si ibu, kita perlu menanyakan apakah anak ibu sudah demam sudah lama, sudah berapa hari demamnya Bu? Jika ibu menjawab sudah 7 hari yang lalu Bu, maka kita perlu mendeteksi atau memberikan gejala, atau kita perlu melihat keadaan umum si anak. Jika ada tanda bahaya atau tidak, itu biasanya kaku, si anak kaku. Selanjutnya kita mengklasifikasi bahwa anak ini mengidap penyakit demam, penyakit berat yang cukup untuk kita perlu waspadai. Tindakannya apa? Kita perlu beri dosis pertama artemeter injeksi atau kinin injeksi untuk malaria berat. Nah, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, cegah agar gula darah tidak turun, berikan 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Jika tidak kunjung reda juga, maka wajib kita untuk merujuk si anak. Selanjutnya, gejalanya salah satunya itu ada demam, kurang lebih dia 37,5 derajat Celcius suhu badannya, dan dia mengidap RDT positif. Nah, itu kemungkinan si anak mengidap malaria. Apa tindakan yang akan kita lakukan? Kita akan memberi obat anti malaria oral pilihan pertama, beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari 38,5 derajat. Nah, nasihati ibu untuk kembali lagi ke klinik untuk memeriksakan si anaknya lagi. Nah, yang selanjutnya lagi, kita gejala-gejala malaria atau demam berat atau demam ringan selanjutnya, yaitu salah satunya tidak adanya tanda-tanda bahaya umum, tidak ada kaku kuduk, mungkin itu demam tapi bukan malaria, hanya demam biasa. Kita perlu memberikan pengobatan, mungkin memberikan paracetamol untuk penurunan panas. Nah, selanjutnya kalau dia mengalami ada luka di mulut atau bercak-bercak merah, kemerahan, kemungkinan si anak mengalami campak dengan komplikasi berat.
Salah satunya itu dia di dalam mulutnya itu ada kemerahan dan bintik-bintik. Nah, untuk tindakannya kita perlu memberikan vitamin A dan beri dosis pertama antibiotik untuk pereda panas pada mulutnya atau pereda kemerahan. Selanjutnya, jika tidak juga kunjung sembuh atau makin parah, kita perlu merujuk si anak. Beritahu ibunya untuk kunjungan pulang juga. Selanjutnya ada luka pada mulut atau mungkin kemerahan juga dan disertai dengan luka. Kita perlu klasifikasi bahwa si anak mengalami campak dengan komplikasi berat. Nah, kita perlu pengobatan yang cukup antisipasi banget ya. Nah, salah satunya kita pengobatannya itu memberi vitamin A. Selanjutnya beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Jika ada kekeruhan pada kornea atau nanah pada mata, berikan salep mata antibiotik. Jika ada luka pada mulut dan ada nanah pada mata, kita perlu mengklasifikasi bahwa si anak mengalami malaria atau campak dengan komplikasi berat. Untuk pengobatannya, kita perlu memberitahu ibu untuk memberikan vitamin A dengan dosis pengobatan. Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Selanjutnya kita memberikan salep mata antibiotik jika ada nanah pada mata si anak. Selanjutnya beri 1 dosis paracetamol untuk penurun demam. Jika tidak kunjung mereda atau tidak kunjung sembuh atau bahkan lebih parah lagi, maka kita wajib merujuk si anak untuk diberikan tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada nanah pada mata atau ada luka pada mulut, kemungkinan si anak mengalami campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut. Itu sama, kita perlu memberikan vitamin A, berikan obat nanah pada mata antibiotik, dan kita perlu merujuk si anak jika si anak tidak kunjung sembuh atau lebih parah lagi nantinya. Nah, jika campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir dia tidak sembuh juga, hanya campak biasa, kemerahan aja, mungkin itu si anak mengalami campak biasa yang masih bisa kita tangani dengan memberikan vitamin A. Oke, selanjutnya kita perlu pertanyakan demam untuk demam berdarah atau tidak. Tanyakan apakah demam anak itu secara mendadak bisa meninggi suhunya terus-menerus. Tanyakan pada ibu, jika iya, maka kita akan mengklasifikasi demam berdarah. Nah, untuk gejalanya adalah apakah ada tanda-tanda syok atau nyeri ulu hati atau muntah-muntah dan perdarahan serta kejang atau BAB. Nah, untuk klasifikasinya ini, mungkin si anak mengidap demam berdarah Jeonju atau DBD. Yang kita sering dengar adalah DBD ya. Nah, untuk pengobatannya adalah jika ada syok, beri oksigen 2-4 liter per menit dan beri segera cairan intravena sesuai petunjuk. Nah, selanjutnya, jika tidak ada syok tapi sering muntah atau malas minum, beri cairan infus Ringer laktat atau Ringer asetat, jumlah cairan rumatan. Selanjutnya, jika tidak ada syok, tidak muntah dan masih mau minum, beri oralit atau cairan lain sebanyak mungkin dalam perjalanan ke rumah sakit. Serta kita memberi dosis pertama paracetamol jika demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius. Tidak boleh golongan salsilat dan ibuprofen. Kita cukup memberikan paracetamol saja. Nah, jika tidak kunjung reda dan tidak pulih, maka kita wajib merujuk si anak. Nah, selanjutnya gejalanya yaitu demam mendadak tinggi dan terus-menerus tidak turun atau bintik-bintik perdarahan di kulit.
Selanjutnya itu kemungkinan si anak mengidap DBD. Nah, kita perlu memberikan penanganan atau pengobatan memberikan dosis pertama paracetamol jika demam tinggi, yaitu 38,5 derajat. Lalu kita akan melakukan untuk menasihati ibunya untuk memberikan si anak itu cairan atau lebih banyak minum. Selanjutnya kita nasihati ibu untuk kunjungan ulangnya lagi, yaitu 1 hari lagi. Mungkin besoknya ibu bisa datang lagi ke sini untuk memeriksakan si anak apakah sudah mereda atau malah bertambah parah. Selanjutnya gejalanya yaitu tidak ada satupun gejala di atas, itu kemungkinan demam, mungkin bukan DBD, hanya demam biasa yang masih bisa kita tangani di rumah, tidak perlu kita merujuk ke dokter. Nah, obatnya itu salah satunya yaitu kita memberikan paracetamol karena si anak kan demam, jadi demamnya kemungkinan lebih dari 38,5 derajat, maka kita akan memberikan paracetamol. Selanjutnya kita menasihati ibu untuk kunjungan ulangnya lagi 2 hari jika ada keluhan dan demamnya tidak kunjung reda. Oke, selanjutnya kita perlu menanyakan apakah anak mengalami atau mempunyai masalah terhadap telinganya. Jika iya, kita tanyakan sambil kita melihat si anak untuk melihat keadaan umum si anak. Tanyakan kepada ibunya apakah ada nyeri telinga pada anaknya dan apakah ada rasa penuh di telinga atau cairan di telinganya. Lalu kita tanyakan, jika iya, maka kita akan melihat gejala-gejalanya. Gejala yang pertama, pembekakan dan nyeri di belakang telinga, kemungkinan klasifikasinya yaitu mastoditis. Kemungkinan anak mengidap mastoiditis. Tindakannya apa? Kita perlu memberikan dosis pertama antibiotik yang sesuai, berikan dosis pertama paracetamol untuk mengatasi nyeri, atau jika tidak juga kunjung mereda, maka kita akan merujuk si anak. Gejala selanjutnya, nyeri pada telinga, rasa penuh di telinga, atau cairan-cairan yang menumpuk di telinga. Selanjutnya ada tampak cairan atau nanah yang keluar. Kemungkinan klasifikasi pada anak tersebut mengidap infeksi telinga kronis. Pengobatannya apa dan tindakannya apa? Kita perlu keringkan telinga dengan bahan penyerap yang sudah dicuci dengan NaCl 0,9% atau H2O 3%. Beri tetes telinga antibiotik yang sesuai. Lalu kita nasihati ibu untuk kunjungan 5 hari lagi untuk datang ke klinik untuk memeriksakan si anak apakah si anak sudah reda penyakitnya atau malah lebih parah lagi. Untuk gejala selanjutnya, tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah keluar dari telinga. Kemungkinan tidak ada infeksi telinga pada si anak jika tidak ada gejala sama sekali. Tindakannya, masalahnya tidak ditemukan, jadi kita tidak perlu memberikan pengobatan apapun. Kita perlu menasehati si ibu aja untuk menjaga si anak dan kesehatan anaknya lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita perlu memeriksakan status gizi anak. Nah, kita lihat apakah anak tampak kurus. Kita lihat saja keadaan umum anaknya. Lihat dan raba adanya edema pada kedua punggung kaki. Tentukan berat badan dan panjang badan, tinggi badan sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Jika dia berumur kurang dari 3 SD, kita lihat gejalanya. Yang pertama, jika ada edema pada kedua punggung kaki, kemungkinan gizi buruk dengan komplikasi yang dialami oleh si anak. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memberi dosis pertama antibiotik yang sesuai dan beri vitamin A
di dosis pertama. Cegah gula darah tidak turun, hangatkan badan si anak. Jika tidak juga turun atau reda penyakitnya, maka kita perlu merujuk si anak. Selanjutnya kita lihat apakah badan si anak terlalu kurus atau tidak. Nah, jika anak ini sangat kurus dan tidak sesuai dengan BB yang diharapkan di status gizi pada usia balita, maka kita bisa mengklasifikasi si anak mengidap gizi buruk tanpa komplikasi. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan antibiotik yang sesuai dengan 5 hari, beri vitamin A, jaga gula darah anak tidak turun, hangatkan badan, rujuk untuk penanganan gizi buruk termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta, dan nasihati ibu untuk sering-sering berkunjung melihat anaknya, apakah anaknya dalam keadaan gizi baik, kurang, atau sangat berat ya. Selanjutnya kita memeriksakan apakah anak mengalami anemia atau tidak. Kita lihat apakah anak pucat, dan kita bisa menggolongkan anemia dengan cara melihat apakah sang anak sangat pucat atau pucat saja. Maka kita mengklasifikasi anemianya dengan melihat telapak tangannya pucat atau tidak. Jika iya, berarti si anak mengalami anemia berat. Apa tindakan yang kita lakukan? Kita masih bisa memberikan asuhan kepada ibu untuk terus menyusui si anak jika si anak masih dalam keadaan menyusui ASI eksklusif. Teruskan pemberian ASI kepada ibunya, terhadap anaknya kita bilang ke ibunya untuk memberikan ASI terus menerus agar si anak tidak mengalami anemia. Jika tidak kunjung juga, maka kita akan merujuk si anak. Selanjutnya kita lihat telapak tangan agak pucat. Nah, kalau telapak tangan agak pucat, mungkin kemungkinan klasifikasi si anak adalah anemia. Kita cukup melakukan penilaian, pemberian makan pada anak bila ada masalah, dan berikan konseling. Berikan zat gizi besi, lakukan pemeriksaan jika terdeteksi kecacingan. Terus kita perlu memberi asuhan kepada ibu untuk terus-menerus memberikan ASI eksklusif kepada si anak agar tidak mengalami anemia. Selanjutnya kita perlu memeriksakan atau melihat adakah tanda-tanda si anak mengalami HIV. Gejalanya apa? Yang pertama, kita perlu melakukan tes HIV kepada anak. Jika positif, klasifikasinya berarti infeksi HIV ya terhadap anaknya. Untuk tindakannya kita perlu merujuk lagi ke dokter yang lebih berpengalaman atau ke rumah sakit. Terus kita cek juga ibunya, apakah ibu pernah mengalami, tanyakan kepada ibunya apakah ibu pernah mengalami riwayat HIV. Berarti klasifikasinya si anak terduga terinfeksi atau tertular dari si ibu karena dia mengidap HIV. Yaitu perlu rujukan juga kita untuk pengobatannya. Terus kita perlu menasihati ibu untuk tidak panik dan jangan khawatir karena penyakit semua pasti ada obatnya. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya atau konseling saya hari ini. Saya Rika Alisa. Mohon maaf atas kekurangan dalam segala hal bentuk video atau perkataan saya yang kurang lancar. Mohon maaf. Saya akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.